Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naili Khuriyatul Aliyah dari kelas PIF. Di sini saya akan memaparkan hasil esai saya, yaitu tentang implementasi pendidikan Islam bagi seorang pendidik di masa pandemi menurut sosiologi. Langsung saja. Menurut Hirman Wicaksono Mudarisa, Jurnal Kajian Pendidikan Islam tahun 2016 menjelaskan bahwa dalam pendidikan Islam tidak terlepas dari dua kata, yakni pendidikan dan Islam. Dapat diartikan dari masing-masing kata tersebut. Pendidikan secara bahasa yaitu cara seseorang dalam mendidik. Sedangkan Islam secara bahasa yaitu suatu kepercayaan agama yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut Rahman, pendidikan Islam diartikan sebagai tahapan yang menghasilkan manusia kaya akan ilmu. Dengan hal tersebut, akan membentuk suatu sifat manusia seperti teliti, berkreasi, aktif, imajinatif, maju, jujur, dan lain-lain. Menurut Sutrisno tahun 2006. Selanjutnya, menurut Indah Winarsih, Jurnal Indonesian Journal of Teacher Education tahun 2020, menjelaskan bahwa implementasi pendidikan terutama bagi pendidik dalam pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 berdampak bagi perekonomian masyarakat dan tentunya bagi pendidikan. Dengan adanya perubahan belajar mengajar ini, maka pendidik menjadi peran utama dalam wilayah pendidikan. Karena pendidik memiliki peran yang sangat fundamental, yang mana peran tersebut sebagai kunci keberhasilan dalam mutu pendidikan. Menurut Fauzi tahun 2018. Sedangkan menurut Pulias, Manan, Yelon, dan Weinstein, bahwasanya pendidik memiliki banyak peran, yaitu yang pertama sebagai peran guru sebagai pemimpin atau pendidik, yang kedua sebagai pengajar yang baik, yang ketiga sebagai pendamping dalam membimbing peserta didik, yang keempat sebagai pelatih bagi peserta didik, yang kelima sebagai penasihat, dan yang keenam sebagai pendorong kreativitas. Selanjutnya, menurut Multiyanti Yuniarti, Jurnal Implementasi Pendidikan pada Masa COVID-19 dalam Perspektif Sosiologi Education tahun 2020, menjelaskan bahwa pendidikan Islam masa COVID-19 dalam perspektif sosiologi, yang mana kondisi saat ini dalam belajar mengajar tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi dengan menggunakan media sosial seperti Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan lain sebagainya. Masalah-masalah sosial pada masa COVID-19 menurut teori korelasi asosiatif menurut Weber tahun 2019, yaitu teori identitas dalam situasi sosial yang terdapat di masyarakat dalam suatu masalah atau adanya identitas. Masalah-masalah tentang sosial yang dirasakan masyarakat dari dampak pandemi COVID-19 ini, terutama bagi peserta didik dan mahasiswa perguruan tinggi terkait proses belajar di rumah. Semua peserta didik mengeluh dengan adanya belajar di rumah, yang mana pendidik memberikan tugas rumah terlalu banyak. Sedangkan yang dirasakan oleh mahasiswa yaitu mengeluhkan tentang jaringan sinyal yang tidak memadai pada daerah masing-masing, yang membuat keterlambatan pengiriman tugas. Selain itu, juga teknologi yang kurang memadai. Tidak semua mahasiswa mempunyai teknologi yang canggih, baik dari kalangan cukup maupun dari kalangan yang pas-pasan. Mungkin cukup itu dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi saya dan kalian semuanya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.